Pemirsa, hari ini bangsa Indonesia merayakan 71 tahun kemerdekaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perjuangan bapak bangsa kita seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, ataupun Syahrir dalam mengupayakan proklamasi di ibu kota Jakarta adalah titik tolak utama deretan upaya selanjutnya untuk membebaskan wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke dari otoritas kolonial manapun. Sejarawan mengakui bahwa pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno didampingi oleh Hatta hanya merupakan penegasan adanya kekosongan kekuasaan kolonial setelah Jepang menyerah pada sekutu. Lalu pemirsa, seperti apa Indonesia di mata sejarawan saat ini? Kita akan langsung membahasnya dengan sejarawan Indonesia, JJ Rizal. Bang Rizal, apa kabar? Baik. Merdeka ya? Merdeka. Sudah merdeka belum? Ya merdeka itu proklamasinya hanya sekali. Satu kali? Iya, waktu peristiwa proklamasi kan ada rombongan yang terlambat. Oh, begitu? 45. Rombongan yang terlambat itu satu orang-orang penjaringan, kedua rombongan PPKI, Dr. Rajiman. Karena tahunya waktu itu masih di Ikada. Tiba-tiba kan baru dini hari diubah tempatnya. Iya, betul. Nah, mereka minta, terutama yang dari penjaringan yang ngotot, supaya proklamasi diulang. Soekarno keluar kamar dan bilang, proklamasi dalam sejarah dunia itu hanya sekali. Tapi untuk selama-lamanya. Jadi jangan tanya kita udah merdeka belum. Kita udah merdeka, cuma tadi jembatan emasnya kan itu pecah dua. Iya. Sama rasa. Sama rata atau sama ratap tangis kan. Ratap tangis, iya. Dan ini menarik kalau bicara tentang pegangsaan ya. Ini adalah kediaman Bung Karno kan. Dan saya tahu betul situasi psikologis kala itu Bung Karno sedang terserang malaria kan, sakit gitu kan. Dan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, walaupun istilah itu kemudian belakangan muncul di Tunggal, itu tidak bisa dipisahkan. Tapi kenapa dipilih pegangsaan yang kalau sebenarnya Ikada itu merupakan tempat yang paling representatif untuk menggelorakan bangsa merdeka? Bahaya. Karena? Bahaya karena Jepang. Bisa bentrok? Iya, karena Jepang masih pegang senjata. Dan waktu Bung Karno pulang dari Dalat, itu terang-terangan ya, bahwa pemerintah Jepang mengatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan senjata apabila Soekarno Hatta tetap akan memproklamasikan Indonesia begitu. Jadi Bung Karno berpikir ini akan bahaya sekali karena waktu itu Jepang ditugaskan oleh sekutu untuk menjaga status quo. Nggak boleh ada pembacaan proklamasi. Nah, di titik inilah menurut saya pemerintah Jepang jelas sikapnya nggak akan memberikan kemerdekaan, tapi ada figur-figur, individu-individu tertentu yang memberi ruang seperti Maeda ya. Nah, karena itu Bung Karno bersahabat baik dengan Maeda setelah bahkan Indonesia merdeka dan membantu sekali Maeda. Bahkan membantu Imam Mura ketika jadi penjahat perang, bahkan ada rencana menculik Imam Mura yang ditahan sekutu di penjara Cipinang. Jadi belakangan kan berkembang soal pemerintah Jepang tuh menyerahkan kemerdekaan, memberi hadiah kepada Indonesia. Itu keliru besar. Individunya yang menolong. Individunya. Artinya orang Jepangnya bukan state-nya ya, bukan organisasi negara. Tapi dalam kondisi itu Bang Rizal, kita melihat bahwa bangsa ini kan bangsa yang baru saja mendeklar bahwa kita bebas penjajahan. Sebenarnya kan itu secara retoriknya saja kan. Sampai sekian waktu kemudian kita masih mengalami kolonialisme dalam bentuk apakah itu boncengan Belanda lewat sekutu dan seterusnya gitu. Yang merdeka itu deklarasi satu kali, tapi pekerjaan rumah kita sekarang merdeka dalam banyak hal masih banyak. Itu urusan penerus gitu kan. Saya mau tahu apa dasarnya Bung Karno akhirnya memilih untuk meninggalkan peluang konflik atau fisik dengan Jepang waktu itu. Kan ini status quo sebenarnya harus dijaga gitu. Ya, kita kan udah mengalami kolonialisme yang panjang ya. Dan korban sudah sedemikian banyak. Aneka macam bentuk perlawanan terhadap kolonialisme sudah kita tempuh. Dari perlawanan yang sifatnya keras di awal begitu dan ternyata gagal, berorganisasi berujung pada penjara begitu kan. Kemudian Bung Karno memilih cara-cara yang sebenarnya waktu awal zaman Jepang masuk itu dia kan dipanggil sama Imam Mura ya, bahwa kamu mau bekerja sama atau netral. Kalau kamu bekerja sama, kita akan banyak membantu kamu. Tapi kalau kamu netral, kita kemungkinan juga bisa melakukan hal-hal yang lain. Dan kemudian Bung Karno melihat contoh Filipina begitu. Akhirnya mereka Presiden Quezon gitu bilang pura-pura lah ikut Jepang katanya gitu. Jadi kemudian Bung Karno juga melihat dia bisa menggunakan banyak kesempatan gitu waktu Jepang dengan kekuasaan Jepang ini. Maka dimanfaatkan. Nah, bahasanya itu akhirnya Bung Karno, Bung Hatta bukan
bekerja sama, tapi memanfaatkan kekuasaan Jepang. Dan selama ini orang memahami bahwa seolah-olah itu ada konflik antar para pendiri bangsa, misalnya dengan pemuda-pemuda, dengan Syahrir. Itu sebenarnya tidak ada konflik, karena waktu habis ketemu Imamura itu mereka rapat. Bahkan Syahrir itu bilang, Bung, sudah kami bergerak di bawah tanah, Bung Hatta, Bung Karno ikut Jepang. Itu hal yang menurut saya pembagian tugas sebenarnya. Pembagian tugas. Jadi ada apa ya? Tunil gitu, apa teater gitu di antara pendiri. Dalam tanda petik ini skenario, termasuk penculikan kaum muda kepada Bung Karno ke Rengas Dengklok itu bagian dari strategi sebenarnya. Nah, penculikan ini sebenarnya kata-kata yang muncul kemudian. Hatta, karena Hatta marah sekali. Dia mencari sahabatnya mana? Bukan mencari sahabat, Hatta marah karena apa? Proklamasi bisa lebih cepat kalau dia diculik. Iya. Jadi misal mengatakan tadi memaksa mendorong, bukan. Tapi Bung Hatta begitu kan pulang dari Dalat, Bung Karno kan pidato. Dulu saya pernah mengatakan bahwa Indonesia akan merdeka semasa jagung berbuah. Sekarang semasa jagung berbunga, dia bilang. Jadi akan lebih cepat. Dan kemungkinan pada tanggal 16 itu kalau nggak diculik, kita merdeka. 16-nya. Karena ada rapat PPKI dan Hatta sudah menyusun teks proklamasi. Iya. Nggak, artinya tadi saya menyinggung lagi soal hadiah dari Jepang kemerdekaan. Mungkin orang kaitkan karena ada BPUPKI sebelumnya begitu kan. Ada upaya yang disiapkan oleh otoritas Jepang untuk Indonesia melakukan persiapan. Seolah-olah ya lu siap-siap aja dulu, ini hadiah bagi bangsa Indonesia nanti. Walaupun belakangan itu tidak terjadi begitu kan. Nah, yang menarik adalah ada riset dari Ibu Aiko Kurosawa, sejarawan yang paling serius meriset Indonesia di zaman Jepang. Dan dia menemukan arsip rahasia tahun 43 bahwa Filipina akan diberikan kemerdekaan, Birma akan diberi kemerdekaan, Indonesia akan dipegang selama-lamanya. Karena apa? Karena kekayaannya. Itu arsip. Dan Jepang itu terpaksa mengubah sikapnya itu karena kondisi-kondisi peperangan. Karena kalah perang di mana-mana. Misalnya kan? Begini, ada janji dari Koiso, Perdana Menteri Koiso ya, bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan kemudian hari. Tapi habis pidato, selama 3 bulan, 4 bulan, itu tidak ada tindakan serius untuk mempersiapkan kemerdekaan. Di titik itu yang menarik, Bung Karno bisa marah besar sama pemerintah Jepang. Merasa dibohongi. Sampai orang-orang atas Gunsain Kanbu itu takut sekali. Takut, khawatir sekali, dan akhirnya dibentuklah BPUPKI. Jadi karena Soekarno marah, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Untuk menenangkan Bung Karno, karena Bung Karno adalah representasi orang Indonesia. Karena takut. Betul, kalau Bung Karno sudah marah, dia bisa menggerakkan rakyat Indonesia. Artinya Jepang pun sebagai bangsa penjajah, dia harus kerjasama. Karena itulah yang menarik, kita sering lupa hanya membaca teks proklamasinya saja. Tapi waktu upacara proklamasi di Pegangsaan itu pidato loh. Bung Karno itu memulai dengan pidato dan dalam pidatonya itu menjelaskan. Dalam aksi kita mencapai Indonesia merdeka, ada kalanya kita seolah-olah bersandar pada Jepang. Seolah-olah bersandar, seolah-olah ya. Tapi kita sesungguhnya tengah menyusun kekuatan kita sendiri, Pak. Jadi jelas ya. Jadi dia memang berpura-pura ikut Jepang, memanfaatkan. Mungkin berpura-pura terlalu ekstrim, Bang Rizal. Ini bahasa diplomasi begitu kan? Mungkin. Jadi strateginya Bung Karno, karena memang Bung Karno kan sudah mengalami masa perjuangan fisik. Betul. Dia juga berdiri di depan sebagai panglima dalam tanda petik, dan dia harus menjalankan diplomasi untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi semangatnya yang kalau Anda lihat dulu itu, kemudian kita tarik 71 tahun hingga hari ini, apa yang masih terasa ketika gedung di Pegangsaan sudah tidak ada, ketika Bung Karno, Bung Hatta, para founding fathers kita banyak yang sudah meninggalkan kita duluan, walaupun referensi tentang para tokoh bangsa ini masih bisa kita temukan di mana-mana, tapi kok ada satu hal yang saya merasa berbeda gitu kan, bukan karena kita tidak berada di saat proklamasi dikumandangkan, tapi apa itu yang hilang itu? Ya, saya pikir yang hilang, Bung Karno bilang, kemerdekaan itu kecakapan memimpin dan dipimpin. Ya, yang kita hilang hari ini adalah dua hal itu. Kecakapan memimpin dan dipimpin. Kita mengalami problem antara rakyat yang besar begitu yang kita lihat guyup pada tahun 1945 di kondisi-kondisi yang rumit, yang sulit, yang menegangkan, yang menakutkan. Mereka itu bisa guyup. Mereka karena memang musuhnya satu, Bang. Musuh kita juga satu sekarang, kemiskinan, kebodohan,
ada derajat yang begitu merosot begitu loh. Kita hanya menjadi kuli dari bangsa kuli istilah Bung Karno. Apa yang diramalkan Bung Karno pada masa-masa yang lalu hampir kejadian sebenarnya. Ya, ini membuktikan bahwa Bung Karno adalah sosok seorang visioner gitu kan. Iya. Tapi ketika kala itu Bung Karno mampu menyatukan segala perbedaan pendapat untuk menghadapi satu musuh bersama bangsa, yaitu kolonialisme. Nah, apakah dalam kepemimpinan sekarang di era kemerdekaan ini kita harus membutuhkan semangatnya Bung Karno untuk bagaimana dia menjadi konduktor gitu kan? Musuh kita tetap satu, walaupun bukan kolonialisme tapi dalam bentuk yang baru begitu kan? Ya, musuh kita kan udah ditetapkan. Bung Karno dan para pendiri bangsa itu sudah menetapkan, kalau kita mau mencari musuh, baca saja pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada 4 itu musuh. Ya. Kebodohan, karena kita harus mencerdaskan bangsa kan. Iya kan? Terus kemudian perdamaian dunia ikut. Nah, bagaimana cara kita ikut terlibat di dalamnya? 4 itu menurut saya bisa kita rumuskan. Kalau Jadi kita, jangan di amandemen ya. Iya, kita baca. Kalau kita baca Pancasila itu jelas kita bisa menciptakan musuh kita. Jadi jelas sekali menurut saya. Betul, Pancasila ini adalah nilai-nilai yang menjadi nilai kehidupan orang Indonesia sebenarnya yang diperas dalam tanda petik ya. Betul. Sarinya oleh Bung Karno. Kita disuruh bertanya apakah kita sudah cukup berkeadilan. Berdemokrasi, semua ada itu. Sebenarnya dengan kata lain kita bisa ditanya apakah kita sudah cukup Pancasilais begitu. Iya. Tapi kalau menyebut Pancasilais kok kurang kekinian gitu, kesannya menyangkut sebuah orde begitu Karena kan dalam periode selama hampir 30 tahun itu kan mengalami depancasilaisasi kan. Jadi Pancasila yang kita pahami pada periode selama 30 tahun itu diselubungi segala image yang kemudian kita anggap mengingatkan kita pada satu kekuasaan yang jahat begitu. Kemudian juga ada proyek desoekarnoisasi. Bersamaan sekali kita tidak melihat Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa itu secara real begitu. Kita dan terutama tidak melihat keteladanan ya. Ya, ini artinya bicara history bukan history sejarah tapi his story. Jadi masing-masing orang punya sejarahnya atau bisa mengkreat sejarahnya sendiri gitu kan. Tapi Bang Rizal, saya masih menjadi tanda tanya besar sampai saya bertemu Anda hari ini. Kenapa Gedung Pegangsaan, tempat paling bersejarah bangsa Indonesia, di mana disitulah Bung Karno declare kemerdekaan kita. Kalau di negara-negara lain, gedung itu dipertahankan sampai bisa jadi saksi sejarah bagi anak-anak bangsa berikutnya. Tapi kenapa sudah tidak ada? Ya itu saya nggak habis pikir ya kenapa Bung Karno memutuskan. Tapi waktu itu Bung Karno. Saya berpikir malah bukan Bung Karno, artinya Bung Karno yang memutuskan sendiri memutuskan untuk merobohkan rumah di Pegangsaan karena kemudian dalam satu pertanyaan Hengantung ya, yang orang dekatnya dan pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Bung Karno bilang, apa di rumah itu nanti kamu akan pamerkan kancut saya. Jadi Bung Karno tuh ngerasa nanti alam Indonesia masih begitu feodal, penuh dengan mistisisme dan klinikisme begitu. Dia merasa dia akan sangat berbahaya kalau misalnya rumah itu dipertahankan. Orang akan berorientasi pada kebudayaan benda, bukan kebudayaan mental begitu ya. Jadi apinya yang harus kamu ambil kemerdekaan itu, bukan abunya. Nah bagi Bung Karno itu abunya. Tapi menurut saya hari ini sudah saatnya sebenarnya kita membangun kembali rumah Pegangsaan itu untuk mengenangkan, mendekatkan, membuat lorong waktu, lorong sejarah di mana kita bisa memasuki cita-cita kemerdekaan itu. Karena menurut saya foto-foto, gambar, desain itu semua sudah dikerjakan oleh Hengantung setelah dia gagal berdebat dengan Bung Karno untuk tidak merobohkan rumah Pegangsaan. Tapi pertanyaannya adalah di mana foto gambar yang dibuat Hengantung itu hari ini? Itu tidak jelas nasibnya. Artinya jangankan karya Hengantung pun hingga akhir hayatnya nasibnya tidak terlalu beruntung gitu kan. Mungkin bangsa ini harus banyak belajar dari sejarah sehingga kita mampu menghargai orang-orang yang meneruskan sejarah bagi bangsa kita. Saya berpikir tadinya memang gedung itu dirubuhkan oleh generasi setelah Soekarno gitu kan. Tapi ternyata cerita Anda hari ini merubah persepsi saya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya Bang Rizal dan pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.